terakhir gimmick kita di materi postfix. Ini saya coba melanjutkan sedikit untuk materinya sambil teman-teman mereview, mengingat apa yang sudah dikerjakan di kelasnya. Oke, yang terakhir itu kita coba postfix-nya dengan untayan atau statement pada operasi matematika, ya. Di mana bentuk umum dari postfix adalah operan operator. Sekarang kalau kita lihat bagaimana penulisan notasinya postfix pada sebuah shortcode atau listing program, di sini ada perwakilan untuk penulisan atau simbol pada postfix untuk percabangan atau loncatan, di mana ada BZ, ya, branch if zero. Jadi dia ngecek kalau terjadi kondisinya jika salah, ya. Tapi kalau dia BR atau branch, berarti dia bercabang tanpa melakukan pengetesan apakah dia salah atau tidak, ya. Nah, di sini ada contoh potongan dari shortcode di mana menggunakan struktur kontrol bercabang dengan menggunakan if else, ya. Di mana if else ini dia akan melakukan pengecekan apakah si variabel A itu lebih besar dari variabel B, ya. Dia akan melakukan pengecekan, lalu kalau dia benar, statement yang akan bekerja, ya, tanpa mengecek apakah dia kondisinya salah atau tidak, ini adalah statement pertama yang akan dieksekusi. Tapi kalau dia mengecek kondisinya salah, maka dia akan melakukan statement setelah si else-nya yang akan dieksekusi. Nah, di sini ada contoh penulisan postfix-nya sesuai bentuk umumnya, di mana postfix adalah dilakukan atau dikerjakan operan operator, maka ekspresi atau operator dan operan apa saja yang dikeluarkan sebagai postfix bisa dilihat di sini adalah pengerjaannya satu-satu, ya. Dan yang dikeluarkan adalah operannya dulu, baru operatornya. Ya. Nah, ini kenapa posisinya di baris ke-11, karena di sini hanya berupa potongan sehingga tidak melakukan postfix dari awal program, ya. Diandaikan bahwa potongan shortcut ini ada di posisi ke baris ke-11, ya. Maka si operannya keluar dulu satu-satu, si A, si B, baru operatornya, ya. Untuk instruksi yang terjadi atau yang terdapat pada compiler atau bahasa pemrogramannya itu tidak dilakukan atau diubah ke dalam postfix, ya, karena sesuai bentuk umumnya hanya operan dan operator, ya, atau ekspresinya, ya. Nah, kita lihat di sini dia melakukan pengecekan bahwa si A lebih besar dari si B, ya. Nah, ini lompatnya pada saat dia kondisi salah adalah ke baris 22, di mana baris 22 adalah statement yang dilakukan setelah else-nya, ya, bahwa si C berisi nilai dari si E, ya. Posisinya si C-nya itu ada di baris ke-22. Jadi penunjukan labelnya dulu yang ditulis di postfix-nya, baru simbol atau notasi yang mewakilkan bahwa kondisi tersebut melakukan pengecekan pada kondisi salah, baru keluar DZ-nya. Setelah itu baru keluar lagi nilai dari si operan dan operator yang terdapat pada
statement 1 jika kondisinya benar atau tidak melakukan pengecekan kondisi. Ya. Lalu di baris 19 ini ada baris kosong, itu menandakan bahwa apa yang dilakukan di statement 1 itu sudah selesai dieksekusi. Sehingga pada baris selanjutnya ini lompat ke 25, di mana baris ke-25 adalah baris kosong setelah statement yang berada di else-nya atau di akhir dari proses atau grup dari si if-nya itu selesai. Ya, sehingga di baris ke-20 itu lompatnya atau penunjukan label keduanya adalah baris ke-25. Ya, dan tidak ada pengecekan sehingga kita bisa melakukan atau menuliskan notasi dari BR-nya. Ya, baru kita tulis yang simbol PK yang berisi nilai dari si E. Dikeluarin dulu operannya baru operator. Ya, ini contoh penulisan untuk postfix pada sebuah shortcode. Lalu ada notasi n-tuple, ya, di mana ada 2, ada triples dan quadruples. Nah, ini bentuk umumnya berubah, di mana yang kalau di postfix itu operannya dulu, yang dikeluarkan baru operator, tapi di sini operatornya dulu, baru operannya. Kita lihat berdasarkan contoh dari operasi matematika, di sini ada variabel A, di mana variabel A akan menampung hasil dari proses perkalian B dan C, ditambah pembagian antara B dan E. Ya, nah, tahapannya untuk penulisan kode atau notasi pada triples, nah, ini kita bisa lakukan pada proses pertamanya dengan melihat prioritas mana yang harus dikerjakan dulu terhadap sebuah operator, ya, atau hierarkinya, atau jenjangnya, atau levelnya. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini ada kali tambah bagi. Nah, kalau lihat kali dan bagi, maka si plus ini penjumlahan posisinya levelnya di bawah mereka. Nah, apakah kali dan bagi ini sejajar atau tidak levelnya atau prioritasnya? Sejajar nggak? Saya masih nyambung kan? Masih. Sejajar apa enggak antara kali sama bagi? Jajan itu. Sejajar. Oke, kalau dia levelnya sejajar, maka kita lihat posisinya mana yang dikerjakan terlebih dahulu. Karena posisi di sebelah kiri adalah si perkalian, maka perkaliannya dulu yang dikerjakan. Nah, ini ditulisnya sesuai dengan bentuk umumnya, maka operatornya dulu, baru operan-operannya. Lalu di baris keduanya baru pembagian. Baginya dulu, baru operan B dan E-nya. Nah, pada tahap ketiga itu adalah baru penjumlahan antara proses pertama dan proses kedua. Karena tadi yang perkalian itu ada di posisi tahap 1 dan pembagian ada di tahap 2. Ya, jadi nulisnya bisa plus dalam kurung 1 dalam kurung 2. Nah, penjumlahannya sudah, maka nilainya tinggal dikirim ke variabel A. Sehingga pada proses keempat itu adalah operatornya dulu, berarti 2 sama dengan, baru operannya, variabel akhir penampungnya, baru proses
yang dikirim hasilnya. Berarti adalah proses ketiga, itu adalah proses terakhirnya. Nah, kalau untuk penulisan pada sebuah shortcode untuk triple, ini sama seperti pada postfix, cuman posisinya saja yang disesuaikan dengan bentuk umumnya, ya. Lalu ada penulisan BZ dan BR-nya juga masih sama. Kalau dia ngecek salahnya, maka dilihat si salahnya itu akan lompatnya ke baris berapa, ya, di baris keberapa, dan pengecekannya itu dilakukan oleh baris berapa. Nah, jadi bisa nulisnya BZ, berarti operatornya dulu. Terus di sini adalah proses 1, karena yang dilakukan pengecekan adalah proses 1, baru dia lompat atau lari ke baris ke-6, di mana baris ke-6 adalah pada saat kondisi salahnya, ya. Jadi statement yang dieksekusi pada saat kondisi si X lebih besar dari si Y itu hasil ceknya adalah salah, ya. Nah, begitupun sama yang BR juga sama. Ini lompat ke baris ke-8 karena di baris ke-8 dia sudah dianggap selesai eksekusinya. Ini tidak ditentukan bahwa 8-nya adalah kosong. Nah, BR itu karena tidak ada ya lagi yang dicek kondisinya, tidak ada yang dicek atau tanpa kondisi, maka ini juga bisa dituliskan space kosongnya, karena memang di 8 ini adalah space kosong bahwa dia sudah selesai dieksekusi. Lalu untuk quadruples, kalau untuk penulisan pada operasi matematika, ya, secara bentuk umum ini ada tambahan dari yang triples tadi, ya, bahwa ada operator, operan-operan, terus ditambah ada hasilnya di sini. Jadi kalau contoh operasi matematikanya masih soal yang sama, kita masih tetap cek berdasarkan level atau prioritas dari operatornya, ya. Cuma nanti kita tambahin hasil di setiap prosesnya. Kita lihat bahwa contoh penulisan quadruples di baris 1 ada kali, ada perkalian antara D dan C, berarti kali DC, terus ada T1. T1 itu kita anggap sebuah variabel yang menampung hasil dari perkalian ini, ya. Begitupun pada tahap kedua, bahwa T2 itu akan menampung pembagian antara B dan E. Ya, sehingga pada tahap ketiga, karena ini sudah selesai, tinggal penjumlahan saja di proses terakhir, maka kita bisa tulisnya operatornya penjumlahan plus terus apa yang dijumlahkan, yaitu tadi bahwa perkaliannya ada di T1 dan pembagiannya ada di T2, sehingga T1, T2. Nah, hasil ini ditampung oleh variabel apa? Karena ini sudah selesai, tidak ada yang diproses lagi, hasil akhir ditampung oleh si variabel A, maka kita bisa lakukan penulisan hasilnya langsung si A, tidak diandaikan lagi. Sampai sini bisa dipahamin atau ada yang mau ditanya? Ya Bu, berarti T1 atau T2 itu bebas ya Bu variabelnya? Kalau misalnya nggak mau T1 nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke, baik Bu. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kalau saya punya soal seperti ini, maka tahap satunya apa? Asterisk BC T1. Yakin?
Ini soal ada di Fikras pertama atau Fikras minggu keempat. Dan beberapa temennya yang mengerjakan itu ada yang dapat 100 nilainya. Berarti kemungkinan soal ini harusnya benar. Gimana yang ngerjainnya yang dapat 100? Pangkatnya dulu ya Bu ya. Pangkatnya dulu. Oke, saya punya pangkat. Pangkat apa yang dikerjakan? Pangkat G. G. Pangkat 4G. Gimana? G, 4. Hasilnya? G4. G4. Gimana? Kan tadi bentuk umumnya quadruples itu operator, operan, hasil. Oh, itu apa namanya? Variabel ini ya buat Ya. informasinya. T1. 1, oke. Tahap 2. B apa? Asteris BC. Kali B, C. E, hasil T2. Habis itu Ya. baru slash E, F. E, F, T3. hasil T3. Tahap 4. Habis itu apa tuh? Gimana ya? Oh, T1. Nggak bisa ya? Kurang di Yakin? Asteris lagi Bu, asteris T1 T3 Bu. Iya. Asteris T3 T1. T1 T3. T3. Benar nulisnya. T1 T3. Kebalik Bu, kebalik T3 T1. 3 T1. Ya. Hasilnya T4. Terus minus T2 T4. yakin? Enggak Bu, berarti plus Plus T2 D hasil T5 ya? Iya Bu, T5. 6 Minus T5 T4. minus T5 T4 hasil T6. oh saya salah nih, ini harusnya ini kan soalnya gitu berarti apa? T6 A ya. A ya, Ya. karena udah selesai ya, sehingga tidak mengandaikan variabel hasilnya lagi karena kita udah punya variabel penampung untuk hasilnya ya. Oke, jadi untaian atau statement ini bisa selesai dengan tahapan pada quadruplesnya adalah seperti ini, dengan final atau hasil akhirnya adalah minus T5 T4A ya. Nanti kemungkinan soalnya bisa seperti ini, seperti soal yang di quiz di Fikras yang pertama, atau juga bisa aja di tahap keberapa hasilnya apa gitu, karena ini kan ada beberapa tahap ya.
Sampai sini teman-teman bisa dipahami atau ada yang bingung mau ditanya? Nggak ada? Kalau dari saya cukup jelas, Bu. Oke, kalau nggak ada di Piklas itu kan udah ada 5 materi ya. Materi terakhir itu saya cuma Piklas terakhir itu cuma naruh materi aja, tidak ada forum dan tidak ada quiz ya. Dari teman-teman dari materi awal atau dari materi yang di Piklas ada yang mau ditanya? Nggak ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, kalau nggak salah di kelas ke 6 ya, yang ngomongin tentang pragmatis, kalau nggak salah ya. Teman-teman waktu di forum ngomongin alokasi memori, hampir kebanyakan itu bicara tentang statik dan dinamis. Apa sih bedanya statik dan dinamis? Atau ada jawaban yang beda? Coba saya cek dulu. 17. Ingat saya sih jawabannya rata-rata seperti itu. Nah, iya benar. Nah, kira-kira gimana tuh yang jawab seperti itu? Oh, tapi ada juga yang bicaranya lebih ke OS ya. Ini saya lihat di forum. Ini kita nggak ngomongin OS-nya. Nanti teman-teman belajar pengelolaan memori untuk sistem operasi di mata kuliah sistem operasi aja ya. Jadi kita cenderung ke bahasa pemrograman atau compilernya yang berhubungan dengan alokasi memori, gimana caranya bahwa program yang kita buat itu bisa menjadi lebih efisien dan efektif. Apa bedanya yang statik dan dinamis? Nggak tahu?
Nggak tahu. Atau ada yang tahu bedanya stack dan heap? Nggak tahu juga. Oke, kalau gitu saya tanyanya, kalau ngomongin tentang pragmatis, gambaran kalian tentang pragmatis itu apa sih? Nggak dapat gambarannya. Oke, kalau nggak dapat, kalau saya punya kasus begini, ada kasus saya minta tolong orang untuk motong kentang. Kira-kira bikin algoritmanya gimana ya? Ada tahapan apa saja untuk bisa menyelesaikan kasus ini? Siapkan alat dan bahan, Bu. Siapkan alat dan bahan. Lalu proses kedua, Mungkin kalau perlu dicuci dulu, Bu, dengan air mengalir. cuci kentang. Ketiga, Baru dipotong kentangnya, Bu. kentang. Selesai. Selesai. Ada yang lain, punya pendapat yang lain? Ini kita punya 3 tahapan. Nggak ada? Cukup 3 tahap ini? Nggak ada? Sepertinya Mungkin itu, sebelum Bu. dipotong dikupas dulu. Oke, sebelum dipotong dikupas dulu. Berarti saya punya saya ada lagi? Nggak ada?
Nggak ada. Oke, tadi yang jawab pertama siapa? Yang pakai 3 tahapan tadi yang jawab siapa? Alif ya Bu ya? Alif. Terus yang tadi nambah kupas kentang? Dimas, Bu. Dimas. Oke. Kita lihat kalau saya minta orang potong kentang, ya. Logika setiap orang beda-beda. Ya, contoh kalau Alif merasa cukup dengan 3 tahap, ya, ada alat dan bahan, lalu dicuci, lalu dipotong, ya. Lalu pada saat Dimas yang melakukan, Dimas merasa perlu ada proses kupas kentangnya, ya. Nah ini dilihat kembali data dari input dan output akhirnya, ya. Mungkin pada saat Alif mengerjakan, dia sudah berpikir bahwa bahan yang disiapkan itu sudah dalam kondisi bersih dan terkupas, ya. Jadi tinggal dicuci secara masih utuh yang sudah dikupas, baru dipotong, ya. Sedangkan yang Dimas lakukan mungkin bisa saja dicuci dulu pada saat belum dikupas, karena kan apa yang kita beli dari luar biasanya masih terdapat kotoran atau kuman yang terbawa, sehingga perlu dicuci dulu kulitnya, baru dilakukan pengupasan. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini dilihat kembali tujuan akhirnya mau seperti apa, atau output terakhirnya mau seperti apa. Ya, mungkin kalau si Alif yang mengerjakan, yang penting output dia atau target dia tercapai, bahwa kentang itu sudah terpotong. Sedangkan pada saat Dimas yang melakukan, mungkin dia berpikiran ada sisi kebersihannya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, jadi nanti teman-teman lihat dulu pada saat diminta membuat program, kasusnya dicek dulu input dan outputnya itu seperti apa. Makanya teman-teman butuh merancang algoritmanya seperti apa, sehingga bisa memilih atau menggunakan proses yang lebih efektif dan efisien. Jadi dilihat kalau memang target akhirnya hanya pengen dia efisien atau pengen kinerjanya lebih cepat, berarti dia harusnya jangan butuh proses yang panjang. Ya, tapi kalau memang di beberapa proses butuh tambahan variabel-variabel dan memang permintaan dari si kliennya, ya artinya dia tidak mementingkan proses yang cepat banget, tapi cepatnya itu cukup untuk atau sesuai dengan kebutuhan pengguna, tapi juga penentuan dari sisi memori atau penggunaan data-data tersebut itu tepat, efektif. Jadi dua-duanya dilihat dan diminta. Nah, bisa aja ada proses atau ada bagian yang dilihat yang perlu ditambahkan dari kepada algoritma ini. Gitu. Ini bisa aja kita bisa tambahin kalau misalnya pengen dari sisi
kesehatannya juga dan kebersihannya, si pengguna yang melakukan memotong kentang ini bisa aja dia pakai kemeja dulu, tangannya pakai sarung tangan dulu gitu. Terus bisa juga ternyata ada permintaan potongan kentangnya harus ukuran sekian sampai sekian sehingga potongannya rata semua. Nah, ini ada proses-proses yang seperti itu. Nah, kecenderungan untuk bisa menjadi lebih efisien dan efektif itu yang dianggap sebagai sebuah pragmatis. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Atau bingung? Bingung nggak? Atau paham? Paham, Bu. Oke. Nah, dari sini gimana caranya bisa membuat hal tersebut terjadi? Nah, ini kalau dari sisi bahasa pemrograman, nah kita bisa mengatasi dengan alokasi memori. Ya, sehingga ada teman-teman yang bilang ada yang namanya statik dan dinamis. Nah, statik dan dinamis itu dilihat bahwa kalau statik itu alokasi memorinya itu tidak bisa diubah, sedangkan dinamis itu bisa berubah. Apa sih yang diubah dan tidak bisa dirubah adalah kapasitas penyimpanan atau ukuran dari memori tersebut. Karena biasanya kita kan kalau mau bikin program itu di awal selalu dideklarasikan dulu tipe datanya apa, ukurannya berapa, ya enggak? Kalau misalnya teman-teman bikin program, kalau belum ditentukan alokasi memori, sebenarnya di program teman-teman itu sudah terjadi alokasi memori tidak? Teman-teman bisa lihat nggak? Bahwa program yang teman-teman buat itu sebenarnya udah ada alokasi memorinya atau tidak? Tidak, Bu. Yakin? Tidak ada? Yakin nggak ada? Kalau teman-teman bikin misalnya operasi A sama dengan B plus 1, itu kan ada variabel A dan variabel B ya? Atau ada nilai 1 ya? Ya, Bu. Nah, itu disimpannya di mana? Pasti kan ada tempat penyimpanan sementara kan? Sehingga teman-teman bisa lakukan input, lalu bisa memanggil sebagai output. Betul, Bu. Nah, kira-kira di mana naruhnya? Berarti di memori, Bu. Nah, berarti kan ada di memori. Berarti secara nggak langsung sebenarnya teman-teman itu sudah melakukan alokasi memori. Cuman alokasi memori itu kan
ada yang statik dan ada yang dinamis. Biasanya kalau dia tidak menyebutkan itu disebut sebagai statik, ya. Karena ada juga yang memang menggunakan perintah dengan instruksi statik, sehingga kelihatan bahwa di codingannya itu ada menggunakan alokasi memori statik. Padahal kalau teman-teman bikin deklarasi untuk sebuah tipe data untuk bisa diminta di memori untuk disimpan sementara dan nantinya dipanggil, itu bisa dilakukan di variabel global dan di lokalnya. Ya, jadi kalau mau yang pakai dinamis, biasanya ada di bahasa pemrograman atau di beberapa compiler ada instruksi tambahan lagi juga menyebutkan ukurannya, sehingga ukuran yang berubah-berubah tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari si penggunanya. Sampai sini dapat gambarannya. Nangkep Bu, nangkep. Lalu bedanya heap dan stack apa? Gimana gambaran heap dan stack? Kalau heap itu nggak teratur ya Bu? Nggak teratur itu bagaimana maksudnya? Kayak pengurutan datanya nggak teratur gitu. Berantakan? Random? Iya, iya Bu, random. Oke. Kalau stack? Jadi ini berdasarkan data ya? Iya Bu. Kalau stack? Kalau stack yang lebih dikelompokkan lagi Bu. Maksudnya dikelompokkan gimana? Kan kalau tadi heap itu ibaratkan kayak misal lemari kan banyak ya Bu. Kalau misal heap itu dalam lemari, kalau misalnya stack itu misalnya baju, yang susunan baju gitu Bu. Oke. Ya, tadi sebenarnya gambarannya sudah benar ya, bahwa stack itu berarti tumpukan. Alif tadi, Alif ya benar ya? Betul Bu. Alif tadi menyebutkan seperti tumpukan baju, ya. Jadi sebuah tumpukan itu kalau di stack itu dia membacanya berdasarkan LIFO, last in first out, ya. Sedangkan heap-nya itu bisa diandaikan sebagai sebuah lemari atau locker, ya. Tetapi ini yang dilihat sebenarnya bukan datanya, ya, tetapi adalah tempat pada memorinya, ya, gimana dia bisa bekerja secara stack ataupun secara heap. Nah, stack dan heap itu beberapa yang bilang bahwa stack itu lebih cepat dari heap. Stack itu lebih cepat dari heap karena dilihat bahwa stack itu linear dan sequential. Itu juga dilihat dari tergantung tugas yang dilakukan apa dulu. Kalau untuk satu tugas, ya, mungkin pemilihan stack itu tepat. Artinya kita mau kinerjanya cepat dengan satu tugas, itu tepat menggunakan dengan heap stack, ya. Tapi kalau minusnya lebih dari satu, nah itu lebih cocok dan lebih cepat dengan heap, karena dia kecenderungan bekerjanya itu dengan konkuren atau paralel, ya, sehingga kalau tugasnya beberapa itu lebih cocok ke heap. Karena kalau di stack itu harus menyelesaikan satu tugas dulu baru bisa menyelesaikan tugas berikutnya. Tapi di heap teman-teman bisa buat menjadi paralel atau di tengah-tengah tugas kedua bisa langsung dikerjakan gitu.
Sampai sini bisa dipahami? Udah, Bu. Bisa, oke. Ada yang mau ditanya atau ada yang kurang paham? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ini kan pertemuan ke-10 kita. Kalau nggak salah jadwal UTS itu mulai dari tanggal 6 Desember sampai tanggal 18 Desember. Untuk mata kuliah ini, kita UTS-nya di tanggal 15, bisa? Nggak bentrok? Sebentar, Bu. 15 bentrok, Bu. Bentrok? Iya. Oke, berarti di 16? Boleh, Bu, di 16 kosong. Di 16 kosong. Berarti kita ujian untuk mata kuliah ini di tanggal 16. Saya open, ini kan ujian UTS-nya karena masih daring, berarti masih pakai media Fikras ya. Saya opennya itu dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore, cukup? Cukup, Bu. Oke. Kalau gitu untuk pelaksanaan atau pengerjaan UTS-nya itu 30 soal 30 menit PG. Berarti 30 menit pilihan ganda ya, Bu? Ya. Baik, Bu. Lalu kalau servernya tiba-tiba down pada hari tersebut, itu kan masih di open sampai jam 3. Kalau masih bisa mengerjakan, silakan dikerjakan sesuai waktu yang masih memungkinkan. Tapi kalau ternyata teman-teman misalnya ngerjain baru selesai 5 soal, terus tiba-tiba down, karena biasanya saya settingnya itu hanya untuk 1 kali pengerjaan, biasanya kalau dia down dia langsung ke submit ya. Nah, teman-teman boleh japri ke saya, nanti kita setting ujian susulan dengan soal yang berbeda. Sampai sini bisa dipahami? Paham. Oke, ada yang mau ditanya? Materi dari awal sampai yang terakhir Fikras kemarin, berarti sampai fungsional dan konkuren. Nggak ada? Maaf, Ibu, berarti sampai materi itu sampai tipe-tipe bahasa pemrograman ya, Bu? Iya. Oke, kalau nggak ada, berarti hari ini kita sampai di sini. Kita ketemu tanggal 16 pada saat UTS. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Terima kasih. Makasih ya, Bu. Ya.